Kalau masih ada yang bingung nih, milih antara gas kanister atau gas high cook, sekarang kita review ya. Yang mana dulu? Yang ini aja nih. Ini gas high cook. Gas high cook tuh kelebihannya murah, banyak di pasaran, di toko-toko di Indomaret yang kayak gitu juga banyak lah. Harganya sekitar 15.000 sampai 25 lah gitu, tergantung tokonya. Terus kata orang, katanya ini nggak boleh direfill. Benar, katanya nggak boleh direfill. Tuh mana sih bacaannya? Aduh, gelap Pokoknya di sini ada bacaannya tuh. Apa namanya tuh, mana-mana jangan gunakan dekat api jika bocor, mana pokoknya mah di belakang nggak boleh diisi ulang ya. Semua gas juga, gas kaleng juga semuanya nggak boleh diisi ulang, sebenarnya sama aja gitu kan. Nah, kalau ini buat kompor ultralight atau semi ultralight, ini punyanya nih kompor semi ultralight. Dia tuh perlu adapter itu. Adapternya nih, saya kasih tahu. Adapternya kayak gini. Adapter kaki 3. Adapter kaki 3 ini harganya sekitar 50 ribuan lah. Ada yang lebih murah, tergantung tokonya. Itu kan. Rata-rata 50 ribuan lah sekitar. Cara masangnya ntar yang kosong mana ya. Cara masangnya kayak gini. Ini masukin. Tak. Nah, udah nggak keluar nih. Kan ada penahannya. Terus gini. Ini dimasukin ke sini. Nah, ini tinggal nyalain, cek pakai korek nyala dah. Masih ada nggak ya? Bentar. Ada habis nih kebetulan. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya punya kompor kayak gini atau yang ya sejenis inilah, yang kompor ultralight yang cuman kepalanya doang, mau pakai gas high cook harus punya adapter. Tuh beli adapter lagi. Nah, tuh ada masih. Nah, tapi kalau kanister lebih mudah, nggak perlu ini. Kalau kanister tinggal dimasukin aja ke sini. Emang udah peruntukannya. Kan masukin, nyalain, nyala kan. Nah, udah kayak gitu. Nah, sekarang kanister kayak gimana? Kanister itu, nah ini simpel, kelebihannya simpel. Buat packing juga gampang. Kalau buat dimasukin ke apa namanya tuh, misting
ultralight bisa, karena pakai misting TNI itu. TNI juga bisa masuk, sama kompor-kompornya malah bisa masuk, cuman ini mahal, harganya sekitar 50-60 ribuan, 65 ribuan. Kalau misalnya ini kan boleh direfill, ini enggak, sama sebenarnya. Ini juga ada keterangannya, do not refill. Di sini nih, mana? Oh, bukan sini nih. Di sini ada bacaannya. Mana? Kebaca nggak ya? Kebaca nggak? Do not direct sunlight is reach temperature above. Do not. Nih. Nah, do not refill kanister, sama aja. Ini juga nggak boleh diisi ulang sebenarnya. Yang berhak isi ulang pabrikan. Terus gimana dong kalau habis? Ya kalau mau ngikutin aturan sebenarnya, kalau ini juga kalau habis harus beli lagi gitu. Sekarang kalau di pasaran harga 50 atau 45 lah ya, paling murah kalau saya lihat tuh 45 murah kosong. Yang kayak gini nih, yang tabung kuning, yang produk Daulagiri gitu, kosong. Terus sekarang ada yang putih merek Hike and Run itu 65, itu sama isi. Kalau ngikutin prosedur ya harus beli sama isinya, nggak boleh diisi ulang. Tuh, sama-sama aja sebenarnya. Ini kalau mau ngisi ulang apa? Harus beli ini adapternya. Adapternya tuh murah sih sebenarnya, ada yang ngejual 9.000, 10.000, 15.000, 25, macam-macam sih. Pokoknya antara 10 ribuan lah, 10 ribu kalau itu belinya di luar negeri langsung, sampai 30 ribuan lah, sekitar segitu. Ini cara ngisinya, tutup sini. Ini udah isi ya sebenarnya, cuma nggak apa-apa. Masukin aja sini. Karetnya di kesiniin. Nih, cara ngisinya kayak gini. Ada sih yang langsung ngisi ke gas 3 kilo, alat refillnya yang langsung gas 3 kilo ada, cuman mahal ya. Yang kayak gini ya lebih murah ya, cuman kayak gini. Nah gitu aja. Oh iya, harus dihitung kalau mau ngisi, harus dihitung. Ini kan kapasitasnya sama sih, kapasitasnya sekitar 220 gram. Ini tuh berat kosongnya kurang lebih 125, jadi tambah 220. Udah hitung nih. Jadi kalau bisa jangan lebih dikit nggak masalah lah, 372 gram. Jadi berat isi itu 372 gram. Sekarang kita hitung ini berapa beratnya. 372 nih, ini pas tadi udah saya isi soalnya 372 gram. Nah, cara ngisinya tadi kayak gitu, 300. Nah, kalau ini gimana nih? Ini bisa diisi nggak? Bisa sebenarnya. Di tukang di
Di pasar-pasar juga biasanya juga ada yang tukang ngisi ini. Kalau males ngisi sendiri banyak sih yang ngisi itu. Kalau isi ulang tuh sekitar 5.000 6.000, ya sekitar segitulah, 5.000 6.000. Kalau nggak mau isi juga harganya juga murah ini, harganya cuma 15.000 kan. Kalau mau misalnya ribet, ingin ngikutin istilahnya daripada resiko gitu ngisi, lebih baik ngisi beli yang baru gitu kan. 15.000 antara 15.000 sampai 25 lah, murah kan. Nah ini kalau mengisi gampang juga, caranya kayak gini. Bentar ya, ini tunjukin nih. Harus punya bekas korek kayak gini nih, korek gas nih. Udah habis kan tuh, udah habis. Terus punya kayak gini. Caranya kayak gimana? Bongkar. Aduh, lihat. Bongkar. Kita bongkar. Nah, kita ambil ininya nih. Nah, kayak gini. Ini dilepas, tekan dalamnya. Aduh. Nah, dilepas. Ini ada pernya tuh, dalamnya kan. Lepas. Masukin ke sini. Kalau bisa merek Tokai ya. Kalau merek Tokai ngepas banget. Tekan tuh, gini. Tinggal isi ke gas. Oh ya, ini berat kosongnya itu kurang lebih 100 gram. Jadi kalau ini 220 gram isinya, netnya kan ini 235, ditambah jadi tambah 100 gram, jadi 335 beratnya pas isi. Jadi sekalian isi sekalian ukur gitu. Kalau nggak punya timbangan sih ya kira-kira aja ya, jangan terlalu full lah. Net ini tipis nih kalau dibandingkan sama yang kanister, tebalan kanister. Kalau soal isi ulang safety ini sih tebal ini. Kalau ini tipis. Cara ngisi ulangnya, oke, ntar kasih tahu ya. Yang pertama, masukin dulu ke kulkas, didinginin lah. Kalau nggak punya kulkas ya direndam pakai air juga bisa, pokoknya didinginin. Kalau punya kulkas ya diemin dulu lah biar dingin, sekitar 10 menit lah biar dingin. Tujuannya apa? Biar si gasnya membeku dia, jadi tekanannya rendah. Oke, kita diamin dulu 10 menit ya, 10 menit aja lah. Nanti kita baru isi. Oke, udah dingin kayaknya sih. Kurang sih sebenarnya, 10 menit itu udah dingin kayaknya sih. Udah. Oke, udah dingin nih ya. Oke, kita ambil. Nih kan tuh, nih masukinnya kayak gini nih. Yang tadi yang kepalanya. Sebentar. Oke. Ini gas 3 kilo. Langsung masukin ke sini ya, pas kok.
lama kok ini. Kedengeran kok, nanti kalau ini kedengeran airnya ngalir, gasnya ngalir tuh. Lama pokoknya. Kalau dihitung ini tambah 100 gram ya, karena tabungnya itu beratnya 100 gram. Jadi kalau 220 ini 230 ya, berarti 330 pulnya, usahakan jangan lebih. Kurang-kurang dikit nggak masalah. Kalau yang di tukang refill isi ulang juga nggak nyampe, itu nggak nyampe full, nggak nyampe 230, nggak nyampe 220, kurang. Soalnya saya pernah tanya gitu, satu kaleng gas 3 kilo ini berapa kaleng high cook, dia bilang 10. Kalau dipul-pulin sih paling sebenarnya sih satu gas 3 kilo ini 8. Oke, kita hitung dulu berapa beratnya. Oh, masih sedikit nih, ini masih 214 gram, harus 330. Kita harus diisi lagi. Lama sih. Kalau misalnya nggak punya timbangan kue kayak gini ya, kira-kira aja udah. Kalau misalnya udah agak berat, udah itu aja. Dulu juga kalau nggak ada timbangan ya itu, cuman ya kadang-kadang waktu pas dipakai cepat habis, nggak sama yang beli baru tuh, karena ya isinya kurang. Tapi kalau misalnya ada timbangan, isinya ngepas, lumayan awet. Ini kalau buat camping, masak mie, goreng-goreng 2 hari cukup sih, lebih malahan. Soalnya kalau di rumah juga kadang-kadang kalau gas habis pakai gas kaleng dulu, cuman buat goreng-goreng gitu kan, seminggu asli seminggu gitu. Buat masak-masak gitu seminggu, asal jangan masak air apa termos tuh, seteko gitu, itu lama. Kalau masak air seteko cepet ngabisin gas. Hitung tadi 214 ya. Belum nyala. Sekarang 245. Lama tuh. Aduh.
berapa nih? 258. Oke ya. Skip aja dulu ya. Skip sampai penuh nanti. Oke, kayaknya sih udah penuh. Harusnya 335 ya. Sekarang 300 mana sih, sebentar. Tuh 324 cukup lah. Segitu nggak usah banyak-banyak amat. Segitu juga udah banyak. Oke. Ya, kayak gitu. Tuh, tinggal isinya. Kalau buat yang takut, ya udah mending refill ke tukang refill aja gitu kan. Murah kok, cuma 6.000, 5.000, 7.000 ada yang kayak gitu. Atau ya lebih aman beli baru 15.000, 25 paling. Tuh. Oke, kita tes. Oke. Mana sih? Oh, bentar. Kayaknya sih kurang ngalir ini. Bentar. Ini kalau buat kanister sialnya saya tambahin kemarin, didobel bikin sendiri karena longgar. Sebenarnya nggak masalah sih, biar ngepas aja ke kanisternya. Kalau pakai ini sebenarnya satu lapis aja. Pas lagi nanti kalau misalnya satu tuh dia masuknya ke sini. Nah, ini langsung di depan. Tuh. Kotor. Nah, itu. Oke, sukses ya. Oh iya, sebenarnya jadi gini, kompor ini tuh sebenarnya pasangannya sama kanister. Emang diperuntukkan buat kanister. Jadi kalau yang dirasain sih ya, pengalaman saya kalau pakai kanister, si apinya itu lebih stabil, lebih awet, karena posisinya dia ngadep ke atas gini, jadi si gasnya langsung ke atas, nggak kesendat-sendat gitu. Tapi kalau pakai ini
pakai high cook, dia kan posisinya ke samping, nyamping. Nih, jadi kosongnya tuh cuman segini, dikit lah, dikit gitu kan. Kadang-kadang ini kerendam cairan gasnya juga, ntar sininya keluarnya kesendat-sendat gitu, kesendat-sendat. Nah, nanti semakin mau habis, semakin kosong gitu, baru semakin lancar. Ya itu cuman kekurangannya agak boros, tapi nggak boros-boros amat sih, masih bisa dipakai normal. Masih bisa dipakai normal. Ini kesimpulannya kayak gimana? Ya kesimpulannya, kalau mau irit, ya maksudnya irit ya, bukan, lebih murah sebenarnya nggak lebih murah sih, sama-sama aja. Ini ya lebih mudah didapatkan lah ya, ya gas high-cook. Karena satu, pertama kalau beli gasnya murah, mau refill sendiri atau mau refill di tukang refill banyak tuh, di toko-toko outdoor sama atau di pasar-pasar juga banyak, itu murah gitu kan. Kalau mau refill sendiri ya kayak tadi, kalau mau isi ulang paling 6.000, 5.000, 7.000 lah, sekitar segituan. Mau beli baru banyak di Indomaret, di Borma, atau di pasar-pasar juga banyak banget. Nah, harganya ya sekitar 15.000 sampai 25 udah dapat yang baru. Atau kalau misalnya mau beli yang refillan juga murah, paling sekitar 9.000, 10.000 gitu kan, 10.000. Jadi kalau mau lebih mudah didapatkan gitu kan, ini beli gas high cook. Cuman dia perlu adapter. Harga adapter antara 50 ribuan, ada sih yang ngejual 38 gitu kan, 40-50 ribuan lah itu harga. Ya sekitar segitu, mungkin hampir sama beli gas kanister, adapternya doang sama gas kanister sama gitu. Nah ya, sama kekurangannya ini, api kalau baru ngisi, baru full ya, habis kalau full kurang stabil karena posisinya miring. Tersisa ruangannya segini. Nah, ini masuk cairan yang belum jadi gas sini, itu bikin api nggak stabil, naik turun, sama lebih boros. Ya intinya mah mudah didapatkan, cuman agak ribet dikit ngisinya. Kalau kanister ya satu lebih mahal, barangnya susah ya, nggak dijual bebas, bukan jual bebas sih sebenarnya, cuman jarang lah. Cuman nggak ada di Indomaret, di pasar-pasar nggak ada yang jual kayak gini. Adanya di toko-toko camping. Itu kalau misalnya beli di online tuh harganya sekitar ya 50-an lah, 50, 65 ya kalau merek high and run tuh 65-an lah ya, 65-an ya, lumayan kan gitu. Nah, cuman kelebihannya simpel, ngisinya cuma pakai ini
Ini ngisinya tuh ini harganya 15.000, 9.000 ada sih. Ada yang jual 9.000, 15.000, 35 ada. Itu gimana toko lah gitu. Isinya ya gini, harus ada kanister. Harus ada high cook. Kalau saya ada sih yang langsung ke tabung gas 3 kilo, harganya 2,5 kalau nggak salah, 2,5, 150 lah, ada yang jual 150 tuh. Nah, kelebihannya dia simpel, tinggal masukin ke kompor. Ini aku tambahin karet dulu, tambah karet sialnya dulu, tinggal masukin ke kompor. Udah jadi. Sama packingnya tuh simpel. Kalau orang kan banyak yang pakai nesting ultralight gitu, tinggal dimasukin tek, lepas kok gitu. Sama kompornya, kadang kompornya yang lebih kecil dari ini nggak bisa masuk nih. Kalau kalau nesting ultralight ini gedean, sama kompornya masuk jadi sepaket. Tapi kalau saya sih pakainya kompor TNI ya. Ini kompor TNI zaman dulu, ini udah 25 tahun. Masukinnya kayak gini nih. Nah, ini wadahin dulu, muat kok. Ini masukin ke sini, diwadahin dulu. Pakai apa sih namanya nih, bukan bubble wrap sih, apa, biar nggak kejeduk-jeduk. Tutup, ini tutupnya, tutup. Nah, si kompornya lipat. Ini kalau yang jenis ini bisa dibuka nih. Nah, buka. Diwadahin. Wadahin kayak gini. Masukin ke pouchnya. Ini dari belinya dikasih pouchnya gini, cuman ini enggak, ini bubble wrap waktu pengiriman ya, dimasukin juga biar nambah nggak kebentur-bentur gitu. Masuk sini, lepas kan. Ini apa namanya tuh, buat penggorengan gini, aku taruh di sini. Aduh, agak ribet. Nah, kita taruh sini. Tinggal tutup. Ini kan 3 nih. Nih telanan. Kalau buat motong-motong daging, kayak daging apa? Daging temen juga bisa dipotong di situ. Ini bungkusnya, tinggal masukin ke bungkusnya. Ini yang model dulu ya, model dulu bungkusnya kayak gini. Sekarang kan ada yang bungkusnya jaring, tapi ada juga yang masih kayak gini. Ini kompor udah jadul nih, kompor udah 25 tahun, lumayan awet, cuman berat. Terus ini piring sama gelas, masukin sini.
Nih paling penting nih. Ini jepitan nih buat masak mie, jadi nggak perlu disaring-saring, tinggal diambil set set. Nih, masuk sini. Ini sendok udah ada di sini, sendok lipat tuh. Ini bawa dua sama garpu buat kalau temen misalnya mau makan, kita bisa berdua. Tutup, kencangkan, udah jadi. Simpel kan? Udah semua di dalam, kanister, kompor, piring, gelas, sendok, udah semuanya ada di sini. Simpel, cuman berat. Ya pasti berat lah, ada kanisternya. Itu doang. Kalau ini sih harus, kalau pengalamannya dulu bawa paling di luar, taruh di saku samping itu, atau misalnya di dalam juga. Istilahnya nggak makan ruang sih sebenarnya kayak gini juga. Kalau di carrier tuh dia diselipin juga, soalnya bentuknya kan kecil, cuman panjang, nggak makan ruang juga sih. Cuman ya nggak bisa masuk ke sini, bentuknya gede gini, nggak bisa masuk ke sini. Jadi ya kalau makan ruang lebih makan ruang sedikit. Tuh. Oh iya, kalau misalnya perawatan ya, ini kan kita udah isi ulang, terus sayang kan kalau misalnya ini karatan, ini habis diisi ulang, kalau mau disimpan ini dioliin, kasih minyak lah, mau minyak apa kek, mau minyak goreng kayak mau apa kayak, kasih minyak pakai kapas gitu, dioliin. Ini dilihat tuh udah karat juga kan, cuman dibersihin. Oke, kasih minyak, belakangnya kasih minyak, sampingnya kasih minyak. Ini nih kasih minyak, keliling ini kasih minyak, terus lap, simpen. Mau oli ya, mau minyak goreng juga, kalau misalnya minyak goreng ya minyak yang bagus lah ya, jangan minyak bekas pakai, nanti dirubungin semut. Ya paling gitu. Jadi buat yang masih bingung, dikasih tutorialnya cara ngisi ini. Kalau terserah gitu, kalau mau mudah didapat yang ini, kalau mau lebih simpel ya pakai kanister segitu.